Selamat datang kembali di Suara Kehidupan, tempat di mana setiap kisah menjadi cermin bagi nurani kita. Hari ini, kami membawa sebuah narasi tentang pengkhianatan darah daging, tentang air mata seorang ayah yang dihina anak kandungnya sendiri karena dianggap sudah tak punya apa-apa. Namun ingatlah, jangan pernah meremehkan diamnya seorang ayah, karena di dalam diamnya ada doa yang menembus langit dan keadilan yang sedang berjalan. Mari kita selami kisah berjudul Tahta yang Terbuang, Air Mata Ayah di Tangan Anak Durhaka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang Anda cintai, silahkan tekan tombol like dan share agar pesan moral ini tersebar luas. Jangan lupa subscribe ke Suara Kehidupan dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak. Aku duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai rapuh, persis seperti sendi-sendi tubuhku yang kian hari kian ringkih. Di depanku, sebuah meja mahoni besar yang dulu sering menjadi saksi tawa riuh saat mendiang istriku masih ada, kini terasa dingin dan asing. Cahaya lampu gantung di ruang makan ini berpendar redup, seolah-olah ia pun lelah menyaksikan bagaimana waktu telah mengikis kehangatan di rumah ini. Malam ini, aku sengaja mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar, sedikit berlubang di bagian kerah, sebuah kostum yang kupilih dengan teliti untuk memainkan peran terakhir dalam sisa hidupku yang singkat. Namaku Surya. Di dunia luar, namaku mungkin terpatri dengan gagah di gedung-gedung pencakar langit atau di atas materai perjanjian bisnis bernilai miliaran. Namun di rumah ini, di bawah atap yang dulu kubangun dengan keringat dan doa, aku hanyalah seorang lelaki tua yang habis. Aku sedang menata sebuah panggung sandiwara, bukan untuk menipu, melainkan untuk mencari butiran ketulusan yang mungkin masih tersisa di antara tumpukan ambisi anak-anakku. Raka dan Denny datang dengan langkah yang terburu-buru. Seolah-olah lantai rumah ini adalah bara api yang menyiksa kaki mereka. Mata mereka lebih banyak tertuju pada jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan, bukan pada guratan keriput di wajahku yang menyimpan sejuta cerita. Mereka bicara tentang inflasi, tentang fluktuasi saham yang anjlok, dan tentang persaingan bisnis yang kejam. Suara mereka berdenging di telingaku seperti kebisingan pasar, hampa tanpa ada satupun kata yang menanyakan bagaimana kabarku hari ini. Seolah-olah dunia mereka akan kiamat jika mereka kehilangan 1% saja dari keuntungan perusahaan, sementara ayah mereka yang rentah di depan mata dianggap tak lebih dari sekedar pajangan lama yang mulai berdebu. Sedangkan Indah, putri bungsuku, ia duduk di sudut paling sepi dari meja ini. Wajahnya yang sederhana memancarkan kelelahan yang nyata, namun matanya tetap jernih, penuh dengan kasih yang tidak pernah menuntut. Ia tidak mengenakan perhiasan berkilau seperti istri-istri kakaknya. Namun ia adalah satu-satunya yang memperhatikanku dengan tatapan cemas. Ia yang paling sedikit bicara, namun tangannya paling cepat menyodorkan segelas air hangat saat aku terbatuk. Di dalam diamnya, aku merasakan denyut nadi kasih sayang yang tulus, sebuah kontras yang tajam dengan kedua kakaknya yang sibuk memamerkan kesuksesan semu. "Ayah, kenapa rumah ini semakin berdebu dan gelap? Apa ayah tidak mampu lagi membayar tenaga pembersih?" Raka tiba-tiba bersuara, mengibas-ngibaskan tangan di udara dengan raut jijik yang tak mampu ia sembunyikan. Baginya, rumah ini adalah aset yang terbengkalai, bukan tempat di mana ia pertama kali belajar berjalan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan kenyataan bahwa aku baru saja mendonasikan miliaran rupiah ke panti asuhan pagi tadi. Aku ingin melihat, jika semua kemegahan ini kukatakan telah hilang, apakah mereka masih akan mengenaliku sebagai ayah? Uang ayah sudah menipis, Raka. Usaha properti kecil-kecilan ayah di desa sedang macet. Mungkin ini saatnya kita mulai terbiasa dengan hidup yang lebih sederhana. Kulihat kilat di mata Raka dan Denny seketika berubah. Bukan rasa iba yang muncul, melainkan sebuah kegelapan bernama rasa takut.
Bukan takut kehilangan sosok ayah mereka, melainkan ketakutan luar biasa akan hilangnya sumber kenyamanan dan warisan yang selama ini mereka incar. Di sanalah, di balik hampa yang kurasakan, aku mulai menyadari bahwa penyamaranku bukan sekedar ujian, melainkan cermin yang akan memantulkan wajah asli anak-anakku. Di balik pantulan cermin yang buram itu, aku melihat retakan-retakan ego yang mulai membesar. Tanda bahwa badai kesombongan akan segera meluluh lantakan kedamaian semu kami. Keheningan setelah pengakuanku tentang kebangkrutan itu terasa mencekam, seperti udara sesaat sebelum petir menyambar. Raka dan Denny saling berpandangan. Namun tak satu pun dari mereka yang bergerak untuk sekadar menggenggam tanganku yang gemetar. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam peranku. Aku ingin tahu, apakah kasih sayang mereka bisa bertahan di tengah kekacauan yang kubuat dengan sengaja. Saat sarapan, aku sengaja membiarkan tanganku bergetar hebat, hingga cangkir kopi peninggalan almarhumah istriku terjatuh. Cairan hitam pekat itu tumpah merayap di atas taplak meja putih, seperti noda penyesalan yang tak kunjung usai. "Aduh ayah, lihat apa yang sudah ayah lakukan," Denny berseru dengan nada tinggi. Ia melompat mundur seolah-olah kopi itu adalah racun yang bisa merusak celana bahan mahalnya. "Ini taplak meja mahal, dan sekarang semuanya kotor. Kenapa ayah belakangan ini jadi begitu ceroboh?" Aku hanya menunduk, membiarkan wajahku terlihat bingung dan rapuh. Aku berpura-pura lupa di mana letak dapur, menanyakan hal-hal sederhana berkali-kali, hanya untuk melihat sejauh mana kesabaran mereka sanggup bertahan. Aku ingin tahu, apakah mereka akan membimbing tanganku dengan lembut seperti yang kulakukan saat mereka masih balita, atau justru membuang muka karena malu melihat ayahnya menjadi beban yang tidak lagi menguntungkan. "Mungkin ayah sudah mulai pikun dan kita tidak bisa mengharapkan banyak lagi," timpal Raka dengan nada dingin, tanpa sedikit pun niat untuk membantuku berdiri. Ia hanya sibuk menyeka cipratan kopi di sepatunya, seolah-olah kebersihan kulit sepatunya jauh lebih berharga daripada harga diri ayahnya sendiri. Di tengah tatapan menghakimi itu, kurasakan sepasang tangan yang hangat dan lembut menyentuh jemariku. Indah, dengan mata yang berkaca-kaca, segera berlutut di lantai yang basah. Tanpa sedikit pun rasa jijik atau keluhan, ia mengeringkan sisa kopi di kakiku dengan sapu tangan miliknya sendiri yang sederhana. "Tidak apa-apa, ayah. Jangan takut. Hanya tumpahan kopi. Ini mudah dibersihkan," bisik Indah dengan suara yang bergetar namun penuh penguatan. Ia mendongak, menatapku dengan binar kasih yang begitu murni, seolah ingin mengatakan bahwa baginya, aku tetaplah pahlawan meski tanpa harta sepeser pun. Aku mengusap kepala Indah dengan tangan yang benar-benar gemetar kali ini. Bukan karena akting, tapi karena rasa haru yang menyesakkan dada. Rambutnya mungkin tidak sewangi aroma sampo mahal milik istri-istri kakaknya, tapi kehangatannya sanggup menembus dinginnya hatiku yang sedang patah. Di balik penyamaran ini, jiwaku terasa hampa dan perih. Aku memiliki segalanya, tanah yang luas, emas yang tersimpan, dan nama besar. Namun aku merasa seperti gelandangan yang mengemis kasih sayang di rumahku sendiri. Setiap kali aku menatap foto mendiang istriku yang tergantung sunyi di dinding, aku membatin dengan perih. "Maafkan aku, sayang. Aku harus melakukan ini hingga akhir." Aku ingin memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya mencintai bayang-bayang harta kita, namun mencintai jiwa yang pernah melahirkan dan membesarkan mereka dengan seluruh napas. Namun, melihat sorot mata Raka dan Denny yang kian hambar, aku menyadari bahwa memori tentang cinta yang tulus itu kian memudar di hati mereka, tertutup oleh kabut keserakahan yang kian tebal menyelimuti jendela rumah ini. Malam itu, hujan turun dengan rintihan yang panjang, membasuh kaca-kaca jendela yang mulai bergerak. Aku berdiri diam di balik tirai kamar yang gelap, mematikan lampu agar keberadaanku tak disadari. Di teras bawah,
Aku melihat siluet Raka dan Denny yang berdiri berdekatan. Suara bisikan mereka merayap naik, menembus celah jendela dan menusuk pendengaranku yang sengaja kutajamkan. Kita tidak bisa membiarkan orang tua itu berlama-lama di sini, Raka. Kondisinya semakin parah. Kalau dia benar-benar pikun total, urusan surat menyurat akan semakin sulit. Suara Denny terdengar tajam, tanpa ada sisa nada hormat yang biasanya ia buat-buat demi uang sakunya dulu. Raka menyalakan sebatang rokok, asapnya mengepul kelabu, menutupi wajahnya yang kini tampak seperti orang asing bagiku. Aku sudah bicara dengan pengembang. Tanah rumah tua ini nilainya sangat fantastis karena lokasinya yang strategis di jantung kota. Jika kita jual sekarang, kerugian proyek apartemenku di pusat kota bisa tertutupi dalam sekejap. Kita hanya perlu mencari cara agar dia menandatangani pelimpahan haknya. Denny terkekeh, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan logam yang berkarat. Tapi bagaimana dengan Indah? Kau tahu sendiri si bungsu itu. Dia pasti akan menangis drama dan menolak habis-habisan. Dia selalu berlagak menjadi malaikat pelindung ayah, seolah-olah dialah anak yang paling berbakti. Indah bukan ancaman, balas Raka dengan nada meremehkan yang membuat dadaku berdenyut perih. Dia hanya istri seorang kuli bangunan. Mereka hidup dari tangan kemurut di kontrakan sempit itu. Suara orang miskin tidak akan pernah didengar, Den. Sekali rumah ini terjual, kita beri dia sedikit uang tutup mulut, dan dia tidak akan punya pilihan selain membawa ayah pergi bersamanya. Biarkan saja mereka hidup susah bersama di sana. Mendengar itu, dadaku terasa sesak, seolah-olah oksigen di ruangan ini mendadak hilang. Ini bukan sesak karena usia atau asma yang sering kupura-purakan, melainkan sesak karena kenyataan bahwa darah dagingku sendiri sedang menghitung nilai rumah ini seolah-olah aku sudah mati dan terkubur di bawah fondasinya. Mereka tidak lagi melihat rumah ini sebagai tempat mereka tumbuh, tempat mereka berlindung dari badai, atau tempat ibu mereka menghembuskan napas terakhir dengan senyuman. Bagi mereka, rumah ini hanyalah tumpukan batu bata dan tanah yang bisa ditukar dengan angka-angka di saldo bank mereka. Aku kembali melangkah mundur dengan sangat perlahan, menyeret kakiku menuju tempat tidur, lalu menarik selimut tipis yang sudah mulai kasar dan berbau apak. Penyamaranku kini resmi memasuki babak yang paling menyakitkan. Babak di mana aku bukan lagi seorang ayah yang dihormati, melainkan sebuah penghalang bagi ambisi mereka. Aku memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh ke bantal, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Seiring hujan yang kian deras menghantam atap, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Rumah ini bukan lagi tempat berteduh bagi sebuah keluarga, melainkan medan pertempuran antara ketulusan yang menderita dan ketamakan yang haus akan mangsa. Ketika fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang tampak seperti luka di cakrawala, pagi itu, keheningan rumah tidak lagi diisi oleh aroma kopi yang menenangkan, melainkan oleh deru napas penuh ambisi yang menyesakkan dada. Aku sengaja duduk di kursi goyang di sudut ruang tamu, membiarkan tubuhku terlihat lebih kecil dan lebih rapuh dari biasanya. Sementara Raka dan Denny berdiri di hadapanku, layaknya hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. "Ayah, ada dokumen yang perlu ayah tanda tangani," ujar Raka tanpa basa-basi, meletakkan seonggok map biru di atas meja kayu yang sudah mulai kusam. Suaranya datar, tanpa ada sedikit pun getaran kasih sayang yang tersisa, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang bawahan di kantornya. Aku menatap map itu dengan mata yang sengaja kubuat tampak sayu dan bingung. Dokumen apa ini, Raka? Ayah sudah tidak kuat lagi membaca tulisan kecil-kecil seperti ini. Mataku sudah mulai kabur, Nak. Hanya dokumen administrasi rumah ya, selah Denny dengan nada yang tidak sabar. Ia mulai mondar-mandir di depanku. Langkah kakinya terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa waktuku di rumah ini. Ayah sudah tua, ingatan ayah sudah sering hilang. Akan lebih aman kalau hak kepemilikan rumah ini dialihkan kepada kami, supaya kalau terjadi apa-apa, kami bisa mengurusnya dengan cepat, tanpa perlu merepotkan ayah lagi. Aku terdiam, membiarkan jemariku yang gemetar menyentuh permukaan map yang dingin itu. Di dalam hati, aku ingin sekali berteriak dan menanyakan di mana letak nurani mereka, namun aku tetap pada peranku.
Aku tahu persis apa isi dokumen itu. Sebuah surat kuasa mutlak yang akan memberiku status tamu di rumahku sendiri. Mereka ingin merampas sisa harga diriku dengan kedok kasih sayang yang palsu. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dan Indah masuk dengan wajah yang pucat pasi. Ia tampaknya baru saja kembali dari pasar, namun langkahnya terhenti saat melihat suasana di ruang tamu yang begitu tegang. Ia melihat map biru itu, lalu menatap kakaknya dengan pandangan tidak percaya. "Kak Raka, apa yang kalian lakukan? Ayah sedang tidak sehat. Kenapa kalian terus menekannya dengan masalah surat-surat itu?" "Diam kau Indah. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis dan masa depan," bentak Raka, membuat Indah tersentak mundur. "Kau hanya memikirkan hari ini, sementara kami memikirkan bagaimana caranya agar harta keluarga ini tidak sia-sia, hanya untuk membiayai pengobatan ayah yang tidak ada ujungnya." Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Mereka sudah menganggapku sebagai biaya, sebagai beban yang harus segera dikurangi nilai penyusutannya. Aku menarik nafas panjang, merasakan udara pagi yang mendadak terasa sangat berdebu dan pahit. Inilah pemicu yang mengubah segalanya. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan yang logis, namun berhati busuk. Aku menyadari bahwa saat-saat tenang untuk menguji mereka telah berakhir. Dan kini aku harus bersiap untuk sebuah tindakan yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak memiliki tempat di hati dan hidupku. Inilah pemicu yang mengubah segalanya. Sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan alasan yang logis, namun berhati busuk. Memaksa nuraniku untuk bangkit dari tidur panjangnya. Meski tubuh ini tetap kupaksa berpura-pura rentah. Aku melihat Indah berdiri mematung. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Ia tampak begitu kecil di hadapan kedua kakaknya, yang berdiri menjulang dengan angkuh. Namun ia tetap melangkah maju, mencoba menjadi benteng terakhir bagiku. "Harta keluarga?" Suara Indah bergetar. Ia mencoba menahan tangisnya. "Sejak kapan ayah kalian anggap sebagai harta yang harus diperhitungkan untung ruginya? Ayah masih bernapas, Kak. Rumah ini adalah jiwanya. Bagaimana mungkin kalian setega itu ingin merampas atap dari atas kepalanya sendiri?" Raka tertawa sinis, sebuah tawa yang merobek keheningan pagi dan menyisakan luka di hatiku. "Atap, rumah tua yang hampir roboh ini. Indah, buka matamu. Kau bicara seperti itu karena kau memang tidak punya apa-apa. Kau dan suamimu yang kuli itu terbiasa hidup di lumpur. Jadi kau pikir tinggal di rumah berdebu ini adalah sebuah kemewahan." Denny ikut melangkah maju, mendekati Indah dengan telunjuk yang diarahkan tepat ke wajah adiknya. "Dengar Indah, kalau kau begitu sayang pada ayah, bawa saja dia ke kontrakanmu yang sempit itu. Biarkan dia mencium bau asap knalpot dan makan nasi garam bersamamu. Jangan halangi kami untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari aset ini. Kau itu hanya parasit yang berlindung di balik bakti palsu." Hinaan itu terlontar begitu tajam, membuat Indah tertunduk lesu. Aku melihat bahunya berguncang pelan. Hati ayah mana yang tidak hancur melihat anak perempuannya dicaci karena ketulusannya. Namun aku harus menahan diri. Aku tetap memejamkan mata, berpura-pura seolah sedang dalam kondisi linglung, meski jemariku mencengkram lengan kursi kayu hingga kuku-kuku memutih. Aku merasakan panas yang membakar di dadaku, bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan kekecewaan yang telah mencapai puncaknya. Sudah. Aku bergumam dengan suara yang sengaja kubuat serak dan lemah, memecah ketegangan yang kian meruncing. "Jangan bertengkar karena ayah. Indah, nak, kemarilah." Indah segera menghampiriku, berlutut di samping kursiku dan menggenggam tanganku yang dingin. Isak tangisnya pecah di atas pangkuanku. Di saat yang sama, Raka dan Denny hanya menatap kami dengan pandangan muak, seolah-olah adegan kasih sayang ini adalah tontonan yang menjijikan bagi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa setiap tetes air mata Indah yang jatuh adalah penanda bagi hukuman yang sedang kususun di dalam diam. Rutinitas penuh kepalsuan ini telah resmi berakhir, dan kini aku dipaksa untuk bertindak lebih jauh sebelum bayang-bayang keserakahan mereka benar-benar meruntuhkan pilar-pilar harga diri keluarga yang susah payah kubangun selama puluhan tahun. Di tengah isak tangis Indah yang membasahi kemeja lusuhku,
Aku melirik ke arah ponsel tua yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Sebuah perangkat yang tampak tak berharga. Namun, di dalamnya tersimpan nomor tunggal yang bisa meruntuhkan seluruh dunia Raka dan Denny hanya dengan satu pesan singkat. Ayah tidak perlu bicara lagi, potong Raka dengan nada otoriter, memutus keheningan yang sempat tercipta. Besok, aku akan membawa seorang rekan yang akan membantumu membereskan semua urusan ini. Ayah hanya perlu membubuhkan tanda tangan. Setelah itu, ayah bisa beristirahat dengan tenang tanpa perlu memikirkan tagihan listrik atau perbaikan atap lagi. Rekan? Siapa yang kau maksud, Raka? Tanyaku dengan nada yang sengaja kubuat bergetar, seolah ketakutan sedang menyergap jiwaku. Seorang notaris dan calon pembeli potensial. Jawab Denny dengan mata berbinar penuh nafsu materi. Mereka akan datang sore hari. Jadi, tolong pastikan Indah tidak ada di sini untuk membuat kekacauan dengan air mata dramatisnya itu. Kami hanya ingin semuanya berjalan cepat dan efisien. Malam itu, setelah mereka pergi meninggalkanku dalam kegelapan ruang tamu, aku bangkit dari kursi goyangku dengan punggung yang tegak. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan di depan mereka. Aku berjalan menuju jendela, menatap bayangan diriku di kaca yang suram. Aku bukan lagi orang tua pikun yang mereka remehkan. Aku adalah Surya, sang arsitek dari segala rencana ini. Dengan tangan yang kini mantap, aku meraih ponsel tua itu dan mengirimkan sebuah pesan kepada asisten pribadiku yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Siapkan skenario pembalikan. Biarkan mereka membawa pembeli itu besok. Aku ingin tahu siapa yang mereka undang ke rumah ini untuk merampok ayah mereka sendiri. Pastikan semua rekening cadangan atas nama mereka dipantau. Waktunya memberi mereka pelajaran tentang makna kehilangan yang sesungguhnya. Indah masuk ke ruangan dengan membawa nampan berisi bubur hangat. Wajahnya masih sembab. Melihatku berdiri tegak, ia tampak tertegun sejenak. Aku segera kembali melunakkan bahuku, kembali menjadi ayah yang rapuh di matanya. Aku belum bisa memberitahunya sekarang. Ia harus tetap menjadi sisi murni dalam drama ini, agar dunia melihat bahwa di tengah padang pasir kebencian, masih ada oase kasih sayang yang tersisa. Ayah belum tidur, tanyanya lembut, meletakkan nampan itu dengan hati-hati. Ayah sedang menunggu fajar, nak, jawabku sambil mengusap pipinya yang dingin. Karena setelah fajar esok berlalu, kita akan tahu siapa yang akan tetap berdiri di samping ayah, saat rumah ini tidak lagi memiliki dinding. Aku tahu, esok hari akan menjadi hari yang menentukan. Sebuah panggung telah disiapkan, dan Raka serta Denny tidak menyadari bahwa mereka bukanlah sutradara dari drama ini, melainkan hanyalah bidak-bidak kecil yang sedang berjalan menuju lubang kehancurannya sendiri. Di bawah langit malam yang pekat, aku mulai menghitung mundur setiap detik menuju kehancuran yang mereka undang sendiri ke dalam rumah ini. Menyadari bahwa fajar yang akan terbit nanti tidak akan membawa kehangatan, melainkan badai yang akan menyapu bersih topeng-topeng kepalsuan. Malam terasa begitu panjang, diisi oleh detak jantungku yang berpacu antara rasa sedih sebagai seorang ayah dan ketegasan sebagai seorang lelaki yang harus menegakkan keadilan. Sore harinya, apa yang kukeluarkan dalam pikiranku menjadi kenyataan. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan pagar rumah tua kami yang sudah berkarat. Raka dan Denny turun dengan setelan jas yang rapi, seolah-olah mereka sedang merayakan kemenangan besar. Di belakang mereka, seorang pria asing dengan tas koper kulit mengikuti langkah mereka dengan angkuh. Mereka masuk ke ruang tamu tanpa mengetuk pintu, menghancurkan ketenangan soreku yang sedang duduk termenung menatap foto mendiang istriku. Ayah, ini Pak Bram. Beliau adalah orang yang akan mengambil alih rumah ini. Suara Raka terdengar begitu mantap, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa bersalah. Ia bahkan tidak melihat ke arahku, melainkan sibuk menunjukkan sudut-sudut ruangan kepada pria bernama Bram itu, seolah-olah aku hanyalah sebuah perabot tua yang tidak berjiwa. Lokasinya memang luar biasa, Raka. Kita bisa meruntuhkan bangunan tua ini dan membangun kompleks ruko minimalis dalam waktu singkat, ujar Pak Bram sambil mengetuk-ngetuk dinding ruang tamu dengan ujung pulpennya. Suara ketukan itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Mereka membicarakan penghancuran rumah ini, rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka,
tepat di hadapan mataku yang masih basah. "Ayah, cepat tanda tangan di sini. Pak Bram sudah membawa uang mukanya." Denny menyodorkan selembar kertas di atas meja, tepat di depan wajahku. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut kepadaku, melainkan karena nafsu serakah yang sudah mencapai puncaknya. Aku menatap kertas itu dengan pandangan hampa. Apakah kalian benar-benar ingin mengusir ayah? Di mana ayah akan tinggal jika rumah ini diruntuhkan? Tanyaku dengan suara yang sengaja kulemahkan, memancing sisi kemanusiaan yang mungkin masih terselip di sudut hati mereka. Namun, jawaban yang kuterima lebih pahit dari empedu. Raka mendengus kesal. Ia melipat tangannya di dada dengan angkuh. "Ayah, jangan egois. Ayah sudah tua, sudah tidak butuh rumah sebesar ini. Indah bilang dia mau mengurus ayah kan? Ya sudah, tinggal saja di rumahnya. Lagi pula rumah ini hanya akan menjadi beban pajak bagi kami jika terus dibiarkan berdiri. Tapi ini rumah ibu kalian, Raka." "Denny," bisikku pedih. "Ibu sudah meninggal, ayah. Berhenti hidup di masa lalu," bentak Denny. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat bingkai foto di atas meja sedikit bergetar. Hinaan itu adalah pengkhianatan yang paling nyata. Mereka tidak hanya mengkhianati aku yang masih hidup, tapi juga mengkhianati memori wanita yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan mereka. Di saat itulah, aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah secara permanen. Kesabaran yang selama ini kujaga dengan saksama telah menguap, berganti dengan tekad baja untuk membiarkan mereka merasakan dinginnya dunia tanpa perlindungan sayapku. Tepat saat pintu depan terbuka dengan sentakan keras, Indah berdiri di sana, napasnya memburu, dengan sisa-sisa debu pasar yang masih menempel di pakaian sederhananya. Ia menatap pemandangan di ruang tamu dengan pandangan ngeri, melihat kertas di meja, melihat sosok asing yang mengukur dinding, dan melihat kedua kakaknya yang berdiri seperti serigala yang baru saja mendapatkan mangsa. "Hentikan! Kak Raka, Kak Denny, apa yang kalian lakukan pada ayah?" Suara Indah melengking, memecah kesombongan yang memenuhi ruangan. Ia berlari ke arahku, segera mendekap kepalaku ke dadanya, seolah-olah ia adalah perisai yang ingin melindungiku dari serangan panah yang tak kasat mata. Raka mendesah keras, raut wajahnya menunjukkan rasa muak yang tak tertahankan. "Sudah kubilang, Den, si drama ini pasti akan datang merusak suasana. Indah, lepaskan ayah. Ini urusan orang dewasa, urusan masa depan. Kau yang tidak punya apa-apa tidak akan mengerti betapa pentingnya tanda tangan ini bagi kelangsungan bisnis kami." "Bisnis? Kalian menukar tempat bernaung ayah dengan bisnis?" Indah berteriak, air matanya kini mengalir deras, membasahi bahu kemeja lusuhku. "Aku memang tidak punya uang, aku memang tidak punya perusahaan, tapi aku punya hati. Ayah tidak akan menandatangani apapun. Jika kalian butuh uang, ambillah tabunganku yang sedikit itu, tapi jangan rumah ini. Ini satu-satunya kenangan yang kita punya tentang ibu." Denny melangkah maju, tawanya meledak dengan nada menghina yang membuat telingaku berdenging. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dan melemparkannya ke arah Indah. Uang itu melayang pelan, jatuh berserakan di lantai yang berdebu. "Tabunganmu untuk bayar pajak rumah ini 1 bulan saja tidak akan cukup, Indah. Lihat dirimu, kau itu miskin, suamimu hanya kuli. Jangan sok menjadi pahlawan di rumah yang bahkan kau tidak mampu merawatnya. Ambil uang itu, bawa ayah pergi sekarang sebelum aku kehilangan kesabaran." Aku merasakan tubuh Indah bergetar hebat di pelukanku. Ia terisak tanpa kata, melihat uang-uang yang bertebaran di lantai sebagai lambang betapa murahnya harga dirinya di mata saudara kandungnya sendiri. Hinaan itu adalah belati yang tidak hanya melukai Indah, tapi juga merobek jantungku sebagai seorang ayah. Aku melihat anak perempuanku, satu-satunya yang memberiku makan dengan tulus, meski hanya dengan nasi dan garam, kini diinjak-injak harga dirinya oleh 2 orang yang dulu kubesarkan dengan kemewahan. "Cukup," Bisikku, suaranya hampir tak terdengar, namun mengandung beban yang sangat berat. Aku melepaskan pelukan Indah dengan perlahan, lalu menatap Raka dan Denny dengan pandangan yang kosong. Di dalam benakku, aku sudah mengambil keputusan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali.
Jika rumah ini memang dianggap sampah oleh kalian, jika ayahmu ini dianggap beban yang harus dibuang, maka biarlah. Aku meraih pena yang disodorkan Pak Bram. Tanganku tak lagi berpura-pura gemetar. Dengan satu tarikan garis yang tegas, aku membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Indah menjerit bilu. Ia jatuh terduduk di lantai sambil menutupi wajahnya. Raka dan Denny bersorak dalam diam. Mata mereka berbinar melihat kertas sakti itu kini sah berada di tangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa dengan tanda tangan itu, aku baru saja memberikan mereka pintu menuju jurang yang telah mereka gali sendiri. Aku baru saja menandatangani kehancuran mereka. Namun sebelum itu terjadi, aku harus merasakan kepahitan terdalam. Meninggalkan rumah yang kucintai demi sebuah pelajaran yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Suara goresan pena di atas kertas itu terdengar seperti suara retakan fondasi jiwaku sendiri. Menandai akhir dari sebuah era dan awal dari sebuah badai yang tak terelakkan. Begitu tinta mengering, Raka segera menyambar dokumen itu dengan kasar, seolah takut aku akan berubah pikiran dan menarik kembali hadiah yang baru saja ia rampas. Selesai sudah. Pak Bram, mulai besok Anda bisa membawa alat berat untuk meratakan tempat ini. Ujar Raka dengan nada bicara yang sejuk, seolah ia baru saja memenangkan sebuah trofi, bukan baru saja mengusir ayahnya sendiri. Ia menoleh padaku dengan tatapan yang kini benar-benar dingin, tanpa ada lagi sisa kepura-puraan kasih sayang. Ayah, Pak Bram ingin segera memulai proyeknya, jadi ayah punya waktu 10 hari. Kosongkan rumah ini dalam 10 hari. Jika lebih dari itu, jangan salahkan kami jika barang-barang ayah berakhir di tempat sampah. Indah bersimpuh di lantai, memeluk kakiku dengan isak tangis yang menyayat nurani. Tega sekali kalian. Ini rumah kita, Kak. Di sini kita belajar merangkak, di sini ibu menidurkan kita. Suaranya parau, hilang ditelan kesombongan kedua kakaknya. Namun, Raka dan Denny sudah tidak lagi memiliki telinga untuk mendengar suara hati. Mereka hanya memiliki mata untuk melihat angka dan hidung untuk mencium aroma uang yang akan segera mereka nikmati. Aku mengusap kepala Indah, mencoba menyalurkan ketenangan yang tersisa di dalam hatiku yang hancur. Sudahlah, Nak. Jika dinding-dinding ini sudah tidak lagi mengenaliku sebagai pemiliknya, maka tidak ada alasan bagiku untuk tetap tinggal. Mari kita pergi. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengemasi beberapa helai pakaianku ke dalam sebuah koper tua yang kulitnya sudah terkelupas. Tidak ada harta yang kubawa. Aku meninggalkan semua perabotan mewah, semua kenangan emas, dan semua bukti kesuksesanku di rumah ini. Aku ingin keluar sebagai orang yang mereka inginkan, seorang tua yang kalah dan tidak punya apa-apa. Denny hanya berdiri di pintu kamar, memperhatikan setiap gerak-gerikku dengan tatapan waspada, seolah takut aku akan menyelundupkan perhiasan milik mendiang ibunya. "Jangan bawa apapun selain pakaian busukmu itu, Ayah," celetuk Denny dengan nada yang begitu merendahkan, hingga membuat dadaku berdenyut perih. "Semua yang ada di rumah ini sekarang adalah milik perusahaan kami. Jangan coba-coba mencuri sisa harta yang masih berharga." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sekali, sebuah tatapan seorang ayah yang sedang melepaskan hak asuh atas jiwa anaknya yang telah hilang. Aku berjalan melewati Raka dan Denny, menggandeng tangan Indah yang masih terisak. Saat kakiku melangkah keluar dari ambang pintu depan, aku merasakan angin sore yang sangat dingin menerpa wajahku. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Melihat rumah besar itu berdiri angkuh, namun terasa mati. Di dalam sana, dua putraku sedang bersulang dengan Pak Bram, merayakan kemenangan mereka, tanpa tahu bahwa di balik kesunyianku, sebuah rencana besar sedang berjalan. Mereka tidak menyadari bahwa saat aku meninggalkan rumah ini,
Aku juga membawa pergi seluruh keberuntungan dan perlindungan yang selama ini menjaga mereka tetap berdiri tegak di puncak dunia. Langkahku terasa berat saat kaki ini menyentuh aspal jalanan. Namun, tangan indah yang menggenggam jemariku terasa begitu kokoh. Jauh lebih kuat daripada beton fondasi rumah yang baru saja aku tinggalkan. Kami berjalan perlahan menuju sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Tempat di mana langit tak lagi terlihat luas, karena tertutup oleh jemuran tetangga dan kabel-kabel listrik yang saling melilit. Maafkan Indah, Ayah. Tempat ini sangat kecil. Mungkin ayah tidak akan nyaman. Bisik Indah saat kami tiba di depan sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Suara musik dangdut dari radio tetangga dan aroma tumisan bawang memenuhi udara yang pengap. Aku tersenyum. Sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak muncul di wajahku. Rumah bukan tentang luasnya lantai, Nak, tapi tentang siapa yang berjalan di atasnya bersamamu. Di dalam ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu, aku melihat bagaimana Indah dan suaminya, seorang pria pendiam dengan pangan penuh kapalan, memperlakukanku layaknya seorang raja. Mereka memberikan satu-satunya kasur busa yang mereka punya untukku. Sementara mereka sendiri memilih tidur beralaskan tikar tipis di atas lantai semen yang dingin. Tidak ada hinaan di sini. Tidak ada pembicaraan tentang saham atau keuntungan. Hanya ada piring plastik berisi lasi dan sepotong tempe goreng yang disodorkan dengan penuh hormat. Makanlah, Ayah. Maaf, hanya ini yang bisa kami hidangkan, ujar menantuku sambil menyeka keringat di dahinya setelah seharian bekerja di proyek bangunan. Matanya yang tulus mengingatkanku bahwa harga diri seorang lelaki tidak diukur dari jabatan, melainkan dari tanggung jawabnya melindungi yang lemah. Sementara itu, di sisi lain kota yang berkilauan, aku tahu Raka dan Denny sedang berpesta di atas penderitaanku. Namun, informasi dari asisten pribadiku mulai masuk melalui getaran ponsel di saku celanaku. Masalah pertama telah muncul. Pak Bram, pembeli misterius itu, ternyata mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia menuntut dokumen tambahan yang tidak mungkin bisa mereka penuhi, tanpa tanda tangan basah dariku yang asli di depan notaris negara. Bukan notaris gadungan yang mereka bawa. Rekening perusahaan Raka tiba-tiba dibekukan karena dugaan pencucian uang yang sengaja kupicu melalui jaringan bisnis lamaku. Aku duduk di sudut kamar yang remang, memperhatikan Indah yang sedang menjahit baju suaminya yang robek. Hatiku tersayat melihat kemiskinan mereka. Namun di saat yang sama, jiwaku terasa begitu penuh. Aku telah kehilangan istanaku, namun aku menemukan kembali anak perempuanku. Aku membiarkan Raka dan Denny merasa menang untuk sesaat lagi, membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, agar saat aku menarik talinya nanti, jatuhnya akan terasa begitu mematikan. Kabar tentang pengusiranku mulai menjadi desas-desus di kalangan elit bisnis, dan aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, bukan sebagai ayah yang kalah, melainkan sebagai hakim yang membawa hukum tabur tuai ke depan pintu mereka. Namun sepertinya keserakahan mereka jauh lebih tidak sabar daripada rencanaku sendiri. Hanya selang 3 hari sejak aku menginjakkan kaki di kontrakan sempit ini, suara deru mobil mewah kembali memecah ketenangan gang sempit yang biasanya hanya dilewati gerobak pedagang keliling. Tetangga mulai berbisik, mengintip dari balik tirai plastik mereka saat Raka dan Denny turun dengan wajah yang merah padam. Seolah-olah udara di lingkungan ini adalah penghinaan bagi paru-paru mereka. "Ayah, keluar!" Teriakan Raka mengguncang pintu kayu tipis itu hingga bergetar hebat. Indah yang sedang mencuci piring di belakang segera berlari ke depan dengan wajah cemas. Tangannya yang masih basah disekakan ke daster kusamnya. Begitu pintu dibuka, Raka dan Denny merangsek masuk tanpa permisi, membuat ruangan yang sudah sesak itu terasa semakin mencekik. Mereka menatap jijik ke arah kasur busa tempatku duduk, lalu menatap tumpukan pakaianku di dalam kardus bekas. "Apalagi yang kalian inginkan?" tanyaku dengan suara tenang,
namun ada getaran otoritas yang mulai sulit kusembunyikan. Tanda tanganmu yang kemarin tidak berguna. Notaris bank menolaknya karena ada klausul tambahan yang tersembunyi. Bentak Denny sambil membanting sebuah map baru ke atas meja kayu kecil tempat Indah biasa meletakkan makananku. Gara-gara itu, pencairan dana proyekku tertahan. Perusahaanku terancam bangkrut kalau hari ini aku tidak mendapatkan tanda tangan basahmu di atas dokumen resmi ini. Kami sudah jatuh bangun membangun bisnis ini ya. Jangan biarkan ego tuamu menghancurkan semuanya. Tambah Raka dengan mata yang melotot, sama sekali tidak peduli bahwa ia sedang berbicara dengan orang tua yang ia usir tanpa sepeser pun uang beberapa hari lalu. Indah mencoba menengahi, suaranya bergetar menahan tangis. Kak, tolong, ayah baru saja tenang di sini. Jangan paksa dia lagi. Kalau bisnis kalian bermasalah, carilah jalan lain. Jangan terus menyiksa ayah. Raka menoleh dengan tatapan yang begitu tajam hingga Indah tersentak mundur. Kau diam saja anak miskin. Gara-gara kau membawa ayah ke lubang sampah ini, martabat keluarga kita jatuh di mata relasi bisnis. Lihat rumah ini, bau apek, sempit dan menjikikan. Kau sengaja mencuci otak ayah supaya dia tidak membantu kami lagi, kan? Kau ingin kami jatuh agar kau bisa merasa setara dengan kami. Bukan begitu, Kak. Indah terisak, menutupi wajahnya dengan tangan. Hinaan itu membuat darahku mendidih. Aku bangkit dari kasur busa itu dengan perlahan, namun setiap gerakanku kini membawa aura yang berbeda. Aku tidak lagi membungkuk. Aku menatap mata Raka dan Denny satu persatu. Kalian bicara tentang martabat? Martabat tidak dibangun dari beton dan emas, tapi dari bagaimana kalian memperlakukan darah daging sendiri. Jika bisnis kalian hancur hanya karena selembar kertas, maka bisnis itu memang tidak punya fondasi yang kuat, sama seperti hati kalian. Jangan menceramahi kami, teriak Denny sambil menyambar gelas plastik di atas meja dan melemparnya ke lantai hingga pecah. Tanda tangani sekarang atau aku akan memastikan suamimu kehilangan pekerjaannya di proyek itu besok pagi. Aku punya koneksi untuk menghancurkan hidup kalian sampai ke akar-akarnya. Aku terdiam, menatap pecahan plastik di lantai itu seolah-olah itu adalah sisa-sisa terakhir dari rasa kasih sayangku kepada mereka. Puncak drama ini telah dimulai. Mereka tidak hanya merampas rumahku, tapi kini mulai mengancam satu-satunya anak yang masih memiliki nurani. Aku meraih pena itu dengan tenang, menatap mereka dengan senyum yang membuat Raka dan Denny mendadak terdiam membeku. Mereka tidak tahu bahwa dengan ancaman itu, mereka baru saja mempercepat hari penghakiman yang akan segera tiba di hari lamaran besar cucuku minggu depan. Aku meraih pena itu dengan gerakan yang sangat tenang, seolah setiap goresannya adalah sebuah segel takdir yang akan mengunci masa depan mereka di balik jeruji penyesalan. Di depan mata mereka yang lapar akan harta, aku membubuhkan tanda tangan pada dokumen bom waktu tersebut. Sebuah berkas yang secara hukum memang sah, namun menyimpan klausul khusus yang hanya akan aktif ketika mereka melakukan tindakan amoral lebih lanjut terhadapku. Ini yang kalian inginkan, bukan? Ambillah dan pergilah dari tempat ini, ucapku datar, menyodorkan map itu kembali. Raka menyambarnya dengan seringai kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan lotre besar. Tanpa sepatah kata pamit, apalagi ucapan terima kasih, mereka berdua melangkah keluar dari kontrakan Indah. Suara ban mobil mereka yang berdecit saat meninggalkan gang sempit itu terdengar seperti sorak-sorai iblis di telingaku. Indah masih terisak di pojok ruangan, bahunya berguncang hebat karena rasa sakit hati yang belum reda akibat cacian kakak-kakaknya tadi. Ayah, kenapa ayah memberikannya? Mereka akan semakin injak-injak ayah. Rintih Indah sambil mendekat, mencoba menguatkan aku yang ia sangka sedang dalam posisi kalah telak. Aku mengusap air matanya dengan ibu jariku yang kasar. Sabar nak, terkadang kita harus memberikan tali yang cukup panjang agar seseorang bisa menjerat lehernya sendiri. Biarkan mereka merayakan kemenangan semu ini. Beberapa hari kemudian, persiapan besar mulai terlihat di kediaman mewah Raka. Ia akan mengadakan pesta lamaran putri sulungnya, Tiara, dengan anak seorang pengusaha ternama yang juga rekan bisnis besarku di masa lalu. Pesta itu dirancang sebagai ajang pamer kekayaan, sebuah panggung di mana Raka ingin menunjukkan bahwa ia telah berhasil menjadi raja baru di kota ini. Undangan mewah tersebar, catering kelas atas dipesan, dan rumah yang baru saja mereka rampas dariku itu dihias dengan ribuan bunga lili putih yang harumnya tercium hingga ke jalan raya. Namun, di balik hiruk-pikuk kemewahan itu, asisten pribadiku, Gunawan, terus melaporkan setiap pergerakan keuangan mereka. Bisnis Raka dan Denny sebenarnya sedang di ujung tanduk.
Mereka meminjam dana dalam jumlah besar dengan menjaminkan rumah tua itu, tanpa tahu bahwa bank yang memberikan pinjaman tersebut adalah milik salah satu anak perusahaanku yang menggunakan nama samaran. Semua sudah siap Tuan Surya, bisik Menawan melalui sambungan telepon rahasia saat aku sedang duduk di teras kontrakan indah yang temaram. Besok adalah hari lamaran itu. Apakah Anda akan datang? Aku menatap langit malam yang tak berbintang, merasakan angin dingin yang membisikkan nama mendiang istriku. Tentu saja, aku ingin menyaksikan bagaimana sebuah istana yang dibangun di atas air mata seorang ayah akan runtuh hanya dengan satu hembusan napas kebenaran. Indah dan suaminya juga harus ikut. Aku ingin dunia melihat siapa yang sebenarnya kaya di hadapan Tuhan. Malam itu, aku meminta Indah untuk menyetrika kemeja batik terbaikku. Bukan yang lusuh, melainkan kemeja sutra yang selama ini kusimpan rapat di dasar koper tua. Indah menatapku bingung, namun aku hanya tersenyum misterius. Panggung sudah siap, lampu sorot akan segera menyala, dan besok, di tengah riuh rendah lamaran yang megah, aku akan melepaskan topeng lelaki tua yang lemah ini untuk selamanya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang begitu tajam, seolah-olah ia pun tak sabar ingin menyingkap kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik jas-jas mahal anak-anakku. Aku mengenakan batik sutra yang halus di balik jaket tua yang kusam, sebuah simbol dari apa yang tersisa di dalam diriku, kemewahan yang terbungkus oleh kesederhanaan. Indah dan suaminya tampak ragu, mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka punya, meski bagi standar Raka, itu hanyalah pakaian untuk pelayan. Ayah, apakah kita benar-benar harus datang? Indah takut mereka akan mempermalukan ayah lagi di depan orang banyak, bisiknya dengan nada penuh kekhawatiran saat kami turun dari angkutan umum di depan gerbang rumah besar yang dulu kutinggali. Jangan takut, Nak. Hari ini, ayah hanya ingin memberikan restu terakhir, jawabku sambil menepuk tangannya dengan lembut. Begitu kami melangkah menuju pintu masuk yang dijaga oleh pria-pria tegap bersafari hitam, langkah kami terhenti. Para petugas itu menatap kami dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Daftar tamu di tangan mereka seolah menjadi tembok tinggi yang memisahkan antara kasta kami dan kemegahan di dalam sana. Maaf Pak, orang-orang seperti kalian dilarang masuk. Ini acara pribadi yang sangat eksklusif. Ujar salah satu penjaga dengan suara kasar, tangannya merentang menghalangi jalan kami. Tapi saya adalah ayah dari pemilik rumah ini. Kataku dengan suara tenang, namun tetap menjaga wibawa. Petugas itu tertawa sinis, menoleh ke arah temannya seolah-olah aku baru saja menceritakan lelucon paling lucu tahun ini. Pak Raka sudah berpesan secara khusus, jika ada orang tua lusuh dan pasangan miskin yang mengaku keluarga datang, kami harus segera mengusir mereka. Beliau bilang, mereka hanya pengemis yang ingin merusak suasana lamaran putrinya. Hati Indah mencelos. Aku bisa merasakan genggaman tangannya di lenganku menguat, menahan getaran emosi yang meluap. Di saat yang sama, Raka dan Denny keluar dari pintu utama bersama calon besan mereka, seorang pria paruh baya yang tampak sangat terhormat. Melihat kami tertahan di gerbang, bukannya menghampiri untuk menyambut, Raka justru memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk segera membawa kami menjauh. Usir mereka. Jangan biarkan noda itu merusak pemandangan calon besanku. Teriak Raka dari kejauhan, dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh tamu-tamu lain. Denny berdiri di sampingnya, tertawa meremehkan sambil membuang muka, seolah-olah mengenalku adalah sebuah aib yang sangat besar dalam hidupnya. Calon besan Raka, Tuan Wijaya, mengernyitkan dahi. Ia memperhatikan sosokku dari jauh dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Ia seolah mengenali siluet yang berdiri di balik pagar itu, namun tertutup oleh jaket kusam yang kukenakan. Sementara itu, petugas keamanan mulai mendorong kami menjauh dari gerbang. Di tengah riuh rendah musik klasik yang mengalun dari dalam taman, suara isak tangis Indah pecah. Ia merasa sangat terhina, bukan karena dirinya, tapi karena melihat ayahnya diperlakukan seperti sampah di depan rumah yang ia bangun sendiri. Namun, aku hanya diam, membiarkan mereka melakukan tindakan paling hina itu. Karena aku tahu bahwa sebentar lagi, sebuah pesan singkat dari ponselku akan membuat gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Dan Raka akan bersujud di atas aspal yang kini sedang ia gunakan untuk mengusirku. Dengan gerakan yang sangat lambat, aku merogoh saku jaket kusamku,
lalu menekan sebuah tombol pada ponsel yang telah kusiapkan. Detik itu juga, seluruh pengeras suara di taman rumah mewah itu mendadak mati, menyisakan kesunyian yang mencekam di tengah ratusan tamu undangan yang bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa musiknya mati?" teriak Raka panik, suaranya menggema di seluruh area pesta. Di saat itulah, aku melepas jaket tua yang kusam itu, membiarkannya jatuh ke tanah, seperti sebuah kulit lama yang telah tanggal. Di baliknya, batik sutra eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini, terpapar di bawah terik matahari. Aku melangkah maju kembali ke arah gerbang, namun kali ini langkahku tidak lagi menyeret. Punggungku tegak, mataku tajam, dan auraku berubah seketika menjadi sosok pemimpin yang pernah mengguncang pasar properti puluhan tahun silam. Tuan Wijaya, calon besan Raka, mendadak mematung. Matanya melebar, tangannya yang memegang gelas kristal sedikit bergetar. Ia menyingkirkan kerumunan tamu dan berjalan terburu-buru ke arah gerbang. "Tunggu, tidak mungkin. Apakah itu Anda, Tuan Surya Atmaja?" Suaranya bergetar penuh hormat, membuat seluruh tamu undangan menahan nafas. "Bapak Wijaya, senang melihatmu lagi. Sayang sekali, tampaknya anak-anakku menganggap aku tidak cukup pantas untuk menghadiri acara ini." Jawabku dengan nada bicara yang berat dan penuh wibawa. Raka dan Denny lari menghampiri dengan wajah pucat pasi. "Ayah, apa-apaan ini? Pak Wijaya, jangan dengarkan dia. Dia hanya orang tua yang sedang bingung." Kalimat Raka terhenti saat Tuan Wijaya berbalik dan memberikan tatapan paling dingin yang pernah ada. "Diam kamu Raka," bentak Tuan Wijaya. "Kau menyebut pria ini orang tua bingung. Dia adalah legenda hidup. Separuh dari modal perusahaan keluargaku berasal dari investasi beliau. Tanpa Surya Atmaja, aku tidak akan menjadi apa-apa hari ini." Seluruh tamu undangan berbisik riuh. Kamera ponsel mulai menyala di mana-mana. Sebuah adegan yang dalam sekejap akan menjadi viral. Raka dan Denny lemas. Kaki mereka seolah tak lagi mampu menopang tubuh mereka yang angkuh. Di tengah kehebohan itu, asisten pribadiku Gunawan muncul dari balik kerumunan dengan membawa sebuah map hitam besar dan dikawal oleh beberapa pengacara berseragam rapi. "Tuan Surya, laporan keuangan terakhir telah selesai," ujar Gunawan dengan suara yang lantang agar terdengar oleh semua orang. Karena adanya pelanggaran klausul etika dan penipuan terhadap hak pemilik sah, maka seluruh aset properti, saham, dan rekening atas nama Raka dan Denny telah resmi dibekukan dan dialihkan kembali kepada Anda per detik ini juga. Mereka secara sah tidak lagi memiliki apa-apa di rumah ini. Puncak drama ini benar-benar meledak. Raka jatuh berlutut di atas aspal, tepat di tempat ia tadi menyeluh petugas mengusirku. Air matanya mulai mengalir, namun bukan karena penyesalan, melainkan karena bayang-bayang kemiskinan yang kini nyata di depan mata. Denny hanya bisa bersandar pada pilar gerbang, wajahnya putih seperti kapas. Aku menoleh ke arah Indah yang masih terpaku tidak percaya. Lalu aku menggenggam tangannya dengan erat. "Mari masuk, Nak. Hari ini ayah ingin menunjukkan pada dunia bahwa kejujuranmu jauh lebih mahal daripada seluruh gedung yang ada di kota ini." Kalimat itu bergema di telinga Indah, menyapu bersih sisa-sisa kehinaan yang tadi sempat mengotori hatinya. Aku melangkah melewati gerbang yang kini terbuka lebar. Namun kali ini bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik tunggal yang sedang mengambil kembali singgasananya. Raka dan Denny masih bersimpuh di atas aspal, terisak di bawah tatapan menghakimi ratusan pasang mata yang kini mengarahkan lensa kamera ke arah mereka. Sebuah pemandangan memilukan yang dalam hitungan jam akan menjadi konsumsi publik di seluruh jagat maya. "Ayah, "Tolong, jangan lakukan ini. Ini hari lamaran Tiara, Ayah. Jangan hancurkan masa depan cucumu." Raka merangkak, mencoba menggapai ujung celanaku dengan tangan yang gemetar. Wajahnya yang tadi angkuh, kini basah oleh keringat dan air mata pecah. Aku berhenti sejenak, namun tidak menoleh ke bawah. "Kau bicara tentang masa depan cucuku. Bukankah kau yang menghancurkannya saat kau memutuskan untuk mengusir kakeknya seperti anjing liar? Kau yang mengajarinya bahwa uang adalah segalanya. Maka hari ini, biarlah dia melihat bagaimana uang yang kau banggakan itu
menguap seperti embun di bawah terik matahari. Tuan Wijaya, dengan wajah yang dipenuhi rasa kecewa dan amarah, melangkah maju mendekati Raka. Raka, aku membatalkan lamaran ini. Aku tidak akan membiarkan putriku masuk ke dalam keluarga yang tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada orang tua. Ternyata, kesuksesan yang kau pamerkan selama ini hanyalah topeng dari jiwa yang busuk. Kejatuhan mereka terjadi begitu cepat, seolah-olah seluruh semesta telah sepakat untuk menarik kembali setiap nikmat yang pernah mereka sia-siakan. Plot twist yang tak pernah mereka duga adalah kenyataan bahwa Pak Bram, pembeli yang mereka bawa ke rumah tempo hari, sebenarnya adalah orang kepercayaanku. Seluruh uang hasil penjualan rumah yang mereka gunakan untuk membayar utang proyek sebenarnya berasal dari kantongku sendiri. Dan kini, karena transaksi itu cacat hukum, mereka tidak hanya kehilangan rumah ini, tapi juga terjerat utang piutang yang sah kepada perusahaanku. Kalian tidak hanya kehilangan harta, ujar Gunawan, asistenku, sambil menyerahkan berkas penyitaan aset. Kalian juga kehilangan nama baik. Mulai besok, tidak akan ada satupun bank atau investor di negeri ini yang mau menyentuh nama kalian. Denny menjerit frustasi, memukul-mukul tanah dengan tangan kosongnya. Penyesalan mulai merayap masuk, namun itu adalah penyesalan yang terlambat. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka sedang menari di atas telapak tangan seorang raksasa yang mereka anggap semut. Di tengah keriuhan itu, aku membawa Indah masuk ke dalam ruang utama yang megah. Bau bunga lili yang tadi terasa mencekik, kini tercium harum kemenangan yang sunyi. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap ruangan yang kini terasa begitu luas. Namun, hatiku tidak merasa gembira. Melihat anak kandungmu sendiri hancur adalah luka yang berbeda jenisnya. Namun ini adalah operasi pembedahan yang harus kulakukan agar nanah keserakahan di hati mereka bisa keluar. Aku menatap Indah yang masih gemetar karena syok. Dan di saat itulah aku menyadari bahwa viralnya kisah ini bukanlah tentang kekayaanku, melainkan tentang bagaimana keikhlasan seorang anak perempuan miskin telah menyelamatkan martabat seorang ayah dari kehancuran yang mutlak. Pesta yang seharusnya menjadi ajang kemewahan itu kini berubah menjadi hening yang mencekam. Hanya menyisakan bisik-bisik pedas dari tamu yang mulai beranjak pergi, meninggalkan Raka dan Denny dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Satu persatu lampu dekorasi dimatikan, seolah-olah cahaya keberuntungan memang telah resmi meninggalkan mereka. Raka dan Denny kini berdiri di tengah taman yang mulai sepi, jas mereka kusut, dan harga diri mereka hancur berkeping-keping di bawah sorot lampu jalanan. Tidak ada lagi pelayan yang membungkuk hormat, tidak ada lagi rekan bisnis yang memuji kehebatan mereka. Yang ada hanyalah surat-surat penyitaan yang tersegel rapat di pintu-pintu kemewahan mereka. Apa yang harus kita lakukan, Raka? Suara Denny terdengar parau, nyaris seperti rintihan. Apartemenku disegel, mobilku ditarik paksa oleh debt collector tadi sore. Aku tidak punya tempat untuk tidur malam ini. Raka hanya diam membatu, menatap ke arah rumah tua yang kini kembali ke tanganku. Ia mencoba menghubungi teman-teman akrabnya, orang-orang yang biasanya selalu ada di meja pestanya. Namun, satu demi satu panggilan itu ditolak. Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Dunia yang selama ini mereka puja, dunia yang mereka bangun dengan menginjak pundakku, kini berbalik membelakangi mereka dengan sangat kejam. Mereka yang dulu begitu bangga dengan koneksi, kini menyadari bahwa koneksi itu hanyalah bayangan yang hilang saat matahari kemakmuran terbenam. Kita harus minta maaf pada ayah. Gumam Raka pelan, namun nadanya lebih terdengar seperti keputusasaan daripada ketulusan. Hanya dia yang bisa mencabut tuntutan ini. Hanya dia yang punya kunci untuk mengembalikan hidup kita. Mereka berjalan gontai menuju pintu utama, tempat di mana dulu mereka berdiri dengan angkuh untuk mengusirku. Kini, mereka berdiri di sana sebagai peminta-minta. Namun, saat mereka hendak mengetuk,
Gunawan menghalangi jalan mereka dengan raut wajah yang dingin. Tuan Surya sedang beristirahat bersama Nyonya Indah, ujar Gunawan tanpa ekspresi sedikit pun. Beliau berpesan, jika kalian ingin bicara tentang uang atau aset, bicaralah dengan tim pengacara. Tapi jika kalian ingin bicara tentang keluarga, ingatlah kembali di mana kalian membuang hati nurani kalian 10 hari yang lalu. Penyesalan itu mulai datang menghujam, namun rasanya sangat menyakitkan. Karena ia hadir bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa kehilangan. Malam itu, Raka dan Denny terpaksa tidur di dalam mobil tua milik salah satu pegawainya yang merasa kasihan. Sebuah ironi yang sangat tajam bagi mereka yang biasanya tidur di atas kasur sutra. Di balik jendela rumah, aku memperhatikan bayangan mereka dari kejauhan. Hatiku perih, namun aku harus tetap teguh. Kebenaran harus tuntas, dan mereka harus belajar bahwa rumah yang sesungguhnya bukanlah bangunan megah ini, melainkan rasa syukur yang selama ini mereka campakkan begitu saja. Malam yang pekat membungkus kota, membawa kesunyian yang amat berat bagi Raka dan Denny, yang kini harus meringkuk di dalam mobil tua yang sempit. Suara nyamuk dan udara yang lembab menjadi saksi bisu betapa cepatnya roda nasib berputar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasakan bagaimana rasanya terbangun dengan perut kosong dan rasa cemas yang menghimpit dada. Perasaan yang dulu sering dialami Indah, namun tak pernah mereka pedulikan. Pagi harinya, aku mengajak Indah ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Indah tampak canggung dengan pakaian sederhananya, namun ia tetap menggenggam lenganku dengan setia. Di sana, aku menyerahkan sebuah map merah kepadanya. Ini adalah Yayasan Kasih Mutiara, Nak. Ayah ingin kau yang mengelolanya. Gunakan aset yang ayah ambil kembali dari kakak-kakakmu untuk menolong mereka yang diusir dari rumahnya, mereka yang tak punya tempat berteduh, dan mereka yang dilupakan oleh keluarganya sendiri. Indah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayah, ini terlalu besar untukku. Aku hanya seorang istri kuli bangunan. Justru karena itu, Nak, jawabku sambil tersenyum bangga. Hanya orang yang pernah merasa kekurangan yang tahu persis bagaimana cara memberi dengan tulus. Kau telah lulus ujian kemanusiaan yang paling berat. Sementara Indah mulai belajar mengelola yayasan dengan penuh kasih, kabar tentang kejatuhan Raka dan Denny menjadi buah bibir yang tak kunjung reda. Mereka mencoba mencari pekerjaan, namun setiap perusahaan yang mereka datangi langsung menutup pintu begitu melihat nama mereka di layar komputer. Video pengusiran di hari lamaran itu telah menghancurkan reputasi mereka secara permanen. Di sebuah emperan toko di pinggir jalan, Raka duduk termenung melihat Indah di layar televisi besar yang terpasang di gedung seberang. Indah sedang membagikan makanan untuk kaum duafa dengan senyum yang begitu tulus. Lihat itu, Den. Adik yang dulu kita sebut parasit, sekarang menjadi tangan kanan ayah. Suara Raka pecah, penuh dengan getir yang tak tertahankan. Denny hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya yang kini kotor dan kasar. Mereka mulai merasakan hidup susah di jalanan, merasakan bagaimana pedihnya dipandang sebelah mata oleh orang lewat, dan merasakan haus yang tak kunjung hilang. Di saat itulah, bayangan tentang nasi garam di kontrakan sempit Indah terasa seperti kemewahan yang sangat dirindukan. Keangkuhan mereka mulai luruh, berganti dengan rasa malu yang luar biasa setiap kali mereka mengingat betapa teganya mereka menyuruh ayahnya sendiri untuk mengosongkan rumah dalam 10 hari. Hukum tabur tuai kini sedang bekerja dengan sangat presisi, memanen setiap benih kebencian yang pernah mereka tanam. Hingga tak ada satupun tempat di kota ini yang bersedia memberi mereka perlindungan. Hari demi hari berlalu dengan siksaan batin yang jauh lebih pedih daripada rasa lapar yang menggerogoti lambung mereka. Di bawah guyuran hujan yang tak kenal ampun, Raka dan Denny berteduh di bawah teras toko yang sudah tutup, saling mendekap tubuh yang menggigil. Di sanalah, di tengah dingin yang menusuk tulang, ego mereka yang setinggi langit itu akhirnya runtuh dan hancur menjadi abu.
Aku merindukan suara ayah, Den. Bisik Raka dengan suara serak. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan. Aku merindukan caranya memanggil nama kita saat kita masih kecil. Bukan karena hartanya, tapi karena aku merasa sangat sepi tanpa doanya. Denny mengangguk lemah. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu selalu membelikan obat dengan sisa uang terakhir saat ia demam. Sementara ia sendiri membalasnya dengan menyuruh sang ayah pergi ke panti jompo. Rasa bersalah itu kini terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Mereka tidak lagi memikirkan saham, mobil mewah, atau rumah megah. Yang mereka inginkan hanyalah satu, pengampunan dari pria yang pernah mereka sebut sebagai beban. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berjalan kaki menuju rumah lama kami. Tubuh mereka kini sangat kurus, pakaian mereka compang-camping, dan wajah mereka tak lagi dikenali sebagai pengusaha sukses. Mereka berdiri di depan pagar besi yang tinggi itu, pagar yang dulu mereka gunakan untuk mengunci aksesku. Kali ini, mereka tidak berteriak angkuh. Mereka hanya berdiri diam dalam tunduk, membiarkan tubuh mereka basah kuyup, menunggu dengan sabar layaknya hamba yang mengharap belas kasih. Aku memperhatikan mereka dari balik jendela lantai 2. Hatiku bergetar hebat. Indah berdiri di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Ayah, mereka sudah di sana sejak subuh tadi. Bisik Indah lembut. Apakah ayah akan menemui mereka? Aku menarik napas panjang, merasakan sesak yang mulai mencair di dalam dada. Aku melangkah turun dengan tenang, membuka pintu besar itu, dan berjalan menuju gerbang. Begitu melihatku, Raka dan Denny seketika bersimpuh di atas tanah yang becek. Mereka tidak mencoba memegang kakiku, karena merasa tangan mereka terlalu kotor. Mereka hanya menundukkan kepala sedalam-dalamnya, hingga dahi mereka menyentuh bumi. Ayah, kami tidak datang untuk meminta harta. Kami tidak datang untuk meminta kehidupan lama kami kembali. Isak Raka dengan bahu yang berguncang hebat. Kami hanya ingin bersujud. Kami ingin meminta maaf sebelum Tuhan mencabut napas kami. Kami anak-anak yang durhaka, Ayah. Hinalah kami, caci maki kami. Tapi tolong jangan hapus nama kami dari hatimu. Melihat pemandangan itu, air mataku akhirnya tumpah. Tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya ada rasa haru yang luar biasa melihat benih kemanusiaan kembali tumbuh di hati mereka yang sempat mati. Inilah awal dari sebuah penebusan dosa yang tulus, sebuah perjalanan panjang di mana mereka harus belajar merangkak kembali dari nol. Bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk mencari restu yang selama ini mereka sia-siakan. Aku memandang kedua putraku yang kini bersimbah lumpur dan air mata, sebuah pemandangan yang menyayat hati, namun sekaligus menjadi obat bagi luka pengkhianatan yang selama ini kusimpan. Aku tidak langsung memeluk mereka. Keadilan tetap harus tegak di atas kasih sayang, agar mereka benar-benar memahami beratnya sebuah kesalahan. Jika kalian benar-benar ingin bertaubat, maka buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan air mata di bawah hujan. Ucapku dengan nada yang tegas, namun tak lagi mengandung kebencian. Kalian kehilangan hak sebagai pemilik di rumah ini, tapi kalian belum kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia kembali. Keesokan harinya, aku membawa mereka ke gedung Yayasan Kasih Mutiara yang kini dikelola oleh Indah. Raka dan Denny tertegun melihat adik bungsu mereka sedang sibuk membagikan sembako dan mendengarkan keluh kesah para lansia dengan penuh kesabaran. Di sana, di hadapan Indah yang kini tampak begitu bercahaya karena ketulusannya, aku memberikan tugas pertama bagi mereka. Bukan sebagai manajer atau direktur, melainkan sebagai tenaga kebersihan dan pengangkut barang di yayasan tersebut. Mulai hari ini, kalian akan bekerja di bawah arahan Indah. Kalian akan membersihkan lantai yang dipijak oleh orang-orang yang dulu kalian hina. Dan kalian akan mengangkat beban bagi mereka yang tak lagi punya kekuatan. Ujarku sambil menyerahkan sapu dan seragam kain kasar kepada mereka. Upah kalian akan sama dengan pekerja lainnya. Cukup untuk makan sehari-hari dan menyewa satu kamar kecil di dekat sini. Apakah kalian sanggup? Raka menatap sapu di tangannya,
lalu menatap Indah dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. Tanpa membantah sedikit pun, ia mengangguk mantap. Sanggup ayah, bahkan jika aku harus membersihkan seluruh kota ini untuk mendapatkan maaf dari Indah dan ayah, akan kulakukan. Minggu-minggu berlalu, dan pemandangan di yayasan itu menjadi buah bibir yang berbeda dari sebelumnya. Viralitas cerita ini bergeser dari skandal pengusiran menjadi kisah pertobatan yang luar biasa. Orang-orang menyaksikan bagaimana mantan pengusaha sukses seperti Raka dan Denny kini dengan ikhlas memanggul karung beras dan membersihkan toilet umum bagi para tunawisma. Mereka belajar tentang empati melalui keringat, belajar tentang harga diri melalui kerja keras, dan belajar tentang cinta melalui pengabdian kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Di sudut ruangan, aku sering memperhatikan mereka sambil tersenyum tipis. Luka itu mulai mengering, dan aku menyadari bahwa meskipun harta bisa hancur dalam semalam, jiwa yang hancur ternyata bisa dibangun kembali jika dasarnya adalah kerendahan hati. Setahun telah berlalu sejak badai keserakahan itu merobek keluarga kami, dan kini taman rumah tua ini kembali ditumbuhi bunga-bunga yang dirawat dengan kasih sayang, bukan lagi dengan ambisi. Sore itu, matahari terbenam dengan warna emas yang tenang, menyinari kami yang berkumpul di teras belakang, sebuah pemandangan yang dulu hanya menjadi mimpi di tengah malam-malamku yang penuh air mata. Raka dan Denny tidak lagi mengenakan jas mewah. Mereka mengenakan pakaian kerja yang rapi, namun sederhana. Mereka baru saja pulang dari yayasan. Wajah mereka tampak lelah, namun mata mereka memancarkan kedamaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka duduk di lantai di dekat kursiku, membantu Indah menyiapkan teh, tanpa ada lagi rasa gengsi atau keangkuhan yang dulu membusuk di hati mereka. Ayah, Raka memecah keheningan sambil menggenggam tanganku yang kini semakin rentah. Terima kasih karena tidak membiarkan kami tetap menjadi pemenang dalam keserakahan kami. Jika ayah tidak menghancurkan kami waktu itu, mungkin kami tidak akan pernah tahu rasanya menjadi manusia yang utuh. Aku tersenyum, mengusap kepala kedua putraku dengan rasa ikhlas yang sempurna. Aku telah memaafkan segalanya. Kebencian adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa menuju liang lahat, dan aku memilih untuk melepaskannya. Aku kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, meletakkannya di tengah-tengah mereka. Di dalamnya terdapat surat wasiat terakhir yang telah kusempurnakan. Rumah ini dan seluruh aset utama yayasan, ayah wariskan sepenuhnya kepada Indah sebagai pengelola utama. Dia telah membuktikan bahwa harta di tangan yang tepat akan menjadi berkah bagi banyak orang. Ucapku dengan suara mantap. Aku melirik Raka dan Denny yang mendengarkan dengan penuh hormat, tanpa ada interupsi atau protes sedikit pun. Dan untuk kalian, Raka dan Denny, ayah memberikan kepercayaan bagi kalian untuk tetap menjadi pilar di bawah arahan adikmu. Kalian tidak memiliki hartanya, tapi kalian memiliki kesempatan untuk menebus waktu yang hilang dengan pengabdian. Indah memelukku sambil menangis haru, diikuti oleh kedua kakaknya yang kini benar-benar menjadi pelindungnya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi cacian yang membuat air mata jatuh karena luka. Yang ada hanyalah air mata syukur. Kisah kami yang sempat viral sebagai drama keluarga yang hancur, kini berakhir sebagai legenda tentang kekuatan pengampunan. Beberapa bulan kemudian, saat aku menghembuskan napas terakhir dengan tenang di atas ranjangku sendiri, aku pergi dengan senyuman. Aku tidak meninggalkan mereka dengan tumpukan emas yang diperebutkan, melainkan meninggalkan sebuah keluarga yang telah kembali menemukan jiwanya. Rumah tua itu tetap berdiri kokoh, bukan sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai monumen abadi bahwa cinta seorang ayah sanggup meruntuhkan gunung keangkuhan, dan ketulusan seorang anak perempuan adalah harta karun yang takkan pernah bisa dibeli dengan angka-angka di dunia. Pada akhirnya, emas dan permata tidak akan pernah bisa membeli ketulusan. Raka dan Denny kehilangan segalanya karena mereka menukar surga dengan dunia yang fana. Sementara Indah, meskipun hidup dalam keterbatasan, ia mendapatkan harta yang paling mulia, restu dan kasih sayang ayahnya yang tak ternilai.
Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa setinggi apapun kita terbang, jangan pernah menginjak dahan tempat kita berasal. Karena sekali kita menyakiti hati orang tua, pintu langit pun akan tertutup bagi kesuksesan kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang yang Anda cintai, silakan tekan tombol like dan share agar pesan moral ini tersebar luas. Jangan lupa subscribe ke Suara Kehidupan dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, apakah Raka dan Denny pantas mendapatkan maaf? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.